dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu menyimaknya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan sinode kepada kita, belajar mendengar. Belajar mendengar. Kata belajar adalah suatu proses yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Belajar itu dilakukan sepanjang hidup kita. Tidak cukup hanya belajar ketika kita dari bangku SD sampai perguruan tinggi. Tidak. Belajar itu seumur hidup kita dan terus menerus dan berlangsung selama kita masih hidup di dunia ini. Mengapa kita perlu belajar terus menerus? Mengapa kita tidak cukup belajar saja ketika kita selesai di bangku pendidikan? Mengapa harus belajar terus? Karena ada banyak hal yang belum kita ketahui. Ada banyak hal yang belum kita pahami. Ada banyak hal yang belum kita mengerti, sehingga kita harus terus belajar. Dalam firman Tuhan juga pada pagi hari ini, belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar mendengarkan perkataanku. Ini juga berlangsung terus menerus secara berkontinu. Tidak cukup sekali. Karena tidak mungkin sekali langsung kita mendengar, kita melakukan, dan kita berbuah seperti nas pengarahan tadi. Oleh sebab itu, belajar mendengarkan perkataanku ini dilakukan secara terus menerus. Kalau kita baca dalam Ulangan ayat 6-7, dikatakan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu secara terus-menerus. Berarti bukan cukup sekali. Atau di sini Bapak Ibu, ketika sekali mendengarkan firman Tuhan, langsung taat dan melakukannya. Pasti harus berulang-ulang sampai mengena, tertanam di hati, pikirannya, dan Roh Kudus bekerja, baru dia taat dan melakukan. Oleh sebab itu, belajar mendengarkan firman Tuhan ini sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengatakan, belajar mendengarkan perkataanku. Perkataan siapa yang kita dengar? Perkataan Tuhan Yesus. Karena dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengarkan berita, dan berita yang didengar adalah berita firman Tuhan. Jadi telinga kita mendengar, lalu mencernanya dalam pikiran kita, otak kita, lalu kita menjadi percaya kepada Tuhan. Bagaimana kalau telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang merusak? Bagaimana kalau kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang tidak membangun?
Atau kita menggunakan telinga kita hanya mau mendengarkan berita-berita hoaks, mau menggunakan telinga kita hanya untuk mendengarkan gosip-gosip murahan. Apakah pendengaran seperti itu yang Tuhan mau? Tidak. Tuhan mau kita mendengarkan sesuatu yang berguna bagi hidup kita, yang membangun iman kita. Dan dalam hal ini dikatakan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, gunakanlah telingamu dengan baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Gunakan matamu dengan baik, melihat hal-hal yang baik. Gunakanlah tanganmu dengan baik. Gunakan kakimu dengan baik. Gunakanlah seluruh anggota tubuhmu untuk melakukan hal-hal yang baik. Gunakanlah pikiranmu, otakmu, segala dayamu untuk hal-hal yang baik, terutama dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu belajar mendengar ini adalah sesuatu hal yang sulit. Belajar mendengar ini adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan. Kalau kita baca dalam teks kita hari ini merupakan khotbah Yesus di bukit. Ini ketika Yesus berkhotbah di bukit, dia berdiri di bukit, di atas bukit, lalu ada ribuan orang yang mendengarkannya. Itu mulai dari Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dikatakan di situ khotbah di bukit. Dan dalam teks yang kita baca di sini adalah rangkaian akhir, atau bisa dikatakan ini sudah menjadi kesimpulan dari khotbah Yesus di bukit yang panjang itu. Kalau kita mulai dari ayat yang kelima, itu berbicara pasal yang kelima, Yesus memulai khotbahnya dengan ucapan bahagia. Yesus mulai mengajar tentang garam dan terang dunia. Yesus mulai mengajar tentang Yesus dan hukum Taurat. Yesus mulai mengajar tentang hal memberi. Yesus mulai memberikan pengajaran tentang hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal pengabulan doa, hal yang kudus dan berharga, tentang hal menghakimi. Setelah Yesus mengkhotbahkan hal-hal itu, yang penting itu, maka Yesus menutupnya dengan kalimat yang menarik. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku. Jadi di sini Yesus mau menyimpulkan dari ribuan orang yang ada bersama dia di situ hanya dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan. Yang kedua adalah orang-orang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Ada suatu kesamaan di situ. Keduanya sama-sama duduk mendengar. Sama. Kedua-duanya sama-sama mendengar ajaran Yesus. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah satunya mendengar dan melakukan, satunya mendengar dan tidak melakukan. Oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, inilah dua respon ini yang timbul. Dan sampai saat ini, dan terjadi juga dalam kehidupan kita, terjadi juga dalam jemaat GKI Fajar Jaya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka hanya ada dua kemungkinan. Mendengar dan melakukan, atau mendengar dan melupakan. Yang pertama kita lihat di sini, respon yang pertama, orang yang mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Ternyata mendengar ini tidak cukup sampai di situ. Harus ada tindakan selanjutnya. Harus ada tindakan selanjutnya. Tidak cukup hanya mendengar. Ketika mendengar, maka melakukan. Contoh saya perintahkan, tante, tolongkan ambilkan aku air minum. Saya menunggu, sudah 1 jam, air minum gak sampai. Kenapa? Padahal didengar perintah saya. Apa yang terjadi? Kenapa air minum itu tidak sampai? Padahal dia sudah mendengarkan perintah saya. Itu karena dia hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Kalau dia mendengar berarti dia segera bangun lalu mengambil. Cenderung kita jemaat Tuhan seperti itu. Mendengar, tapi tidak melakukan. Mendengar ini sulit. Karena kita hanya mau mendengar apa yang enak buat telinga kita. Banyak gereja yang berkhotbah hanya mau mengenakan telinga pendengarnya saja. Mau berkhotbah hanya mau berbicara tentang hal-hal yang enak, tidak mau berbicara tentang dosa atau menegur dosa dan kesalahan. Kita mau mendengar ketika
itu tidak menegur kesalahan kita. Tetapi kalau itu menegur kesalahan kita, maka kita tidak mau mendengar. Mengapa sulit mendengar? Karena apa yang kita dengar tidak sesuai dengan keinginan harapan kita. Mengapa kita sulit mendengar? Karena kita mengharapkan atau kita melihat pribadi yang berbicara. Ini susah. Kalau saya tidak peduli Bapak Ibu, siapapun jemaat Tuhan yang berbicara, tetapi kalau dia benar, saya mendengarkan. Kalau dia menasihati saya mendengar. Karena kalau dia benar. Jadi kita mendengar nasihatnya, bukan melihat pribadinya. Kita mendengarkan perkataannya, bukan melihat pribadinya. Kalau ketika, contoh saja, Pak Ngai itu ngomong kepada saya, perkataan itu benar. Tetapi karena saya melihat pribadi Pak Ngai itu, karena saya tidak suka dengan dia, maka saya tidak melakukan perkataan dia. Berarti itu menjadi salah. Oleh sebab itu, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau firman Tuhan itu disampaikan oleh siapa saja, kita harus mendengarkannya. Jangan melihat pribadi yang menyampaikan itu, tapi lihatlah kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dikatakan di sini, inilah orang-orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, dikatakan situ, dialah orang-orang yang bijaksana. Dialah orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mengapa dikatakan bijaksana? Karena orang seperti ini adalah orang yang memikirkan jauh ke depan. Orang yang seperti ini adalah orang yang siap menghadapi badai. Orang seperti ini adalah orang yang selalu bertindak hati-hati dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Orang seperti ini, Yesus memujinya. Yesus mengatakan bahwa orang ini begitu bijaksana. Alangkah indahnya kalau kita dipuji oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dikatakan orang yang bijaksana. Kalau dalam firman Tuhan banyak hal yang harus kita dengar. Banyak hal yang harus kita lakukan. Dengar dan lakukan. Hari ini dengar dan lakukan dan gagal, besok ulangi lagi. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Contoh, saya tidak sabar ketika mendengarkan firman Tuhan tentang kesabaran. Yang lakukan harus terus melatih sampai mampu. Oleh sebab itu, ini yang Tuhan kehendaki. Yesus memuji orang-orang seperti ini. Mengapa? Karena pondasinya kokoh. Mereka kuat. Mereka kuat karena mereka mendirikan rumahnya di atas batu. Mereka kuat karena mereka akan tahan kokoh terhadap badai. Sebuah bangunan pasti diukur dari pondasinya kan. Waktu Bapak Ibu mendirikan gereja ini, bagaimana pondasinya? Apakah asal-asalan atau sungguh-sungguh membuatnya? Pasti sungguh-sungguh ya. Kalau asal-asalan mungkin sudah roboh sekarang. Saya contohkan kalau di daerah yang penuh gempa atau tanahnya suka bergeser, biasanya orang mendirikan pondasi itu tidak sembarangan. Dia kalau nggak buat pondasi cakar ayam, dia membuat pondasi seperti di dermaga. Bapak Ibu pernah berdiri di atas dermaga yang panjang? Ketika dihantam ombak, apakah dermaga itu kaku? Tidak, dermaga itu geser, tapi gesernya kecil aja. Mengapa? Karena dia melepisi sebuah karet di bawahnya sebelum dia meletakkan batu-batu. Dengan tujuan supaya ada pergerakan atau ada hantaman, ada badai besar, bangunan itu tetap kokoh. Karena dia mengikuti pergerakan. Pondasi itu penting. Karena itu menjadi, pondasi itu berada di atas atau di bawah? Di bawah ya, berarti di paling dasar. Oleh sebab itu, dasar harus benar. Dasar harus kuat. Kalau dasar tidak kuat, maka tidak akan sanggup menghadapi badai. Manusia juga kalau tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka dia akan mudah dihantam dan dihancurkan oleh badai. Dasar kita kuat dan benar kalau kita membangun pondasi itu di atas Yesus Kristus. Itu orang yang pertama. Itu orang yang pertama mendengar dan melakukan. Yang kedua adalah orang-orang yang mendengar
tapi tidak melakukan. Dikatakan di situ apa? Orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya, dikatakan di situ dia seperti orang bodoh. Dia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Wah, perkataan ini benar-benar sangat menggugah kita. Orang yang mendengarkan perkataannya kalau tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh. Mengapa Yesus katakan seperti orang bodoh? Karena sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Sudah tahu bahaya tapi tetap nekat melakukannya. Orang-orang seperti ini akan merusak reputasi orang Kristen. Orang seperti ini yang akan melemahkan kesaksian orang Kristen. Jadi ini harus penting Bapak Ibu. Kita hidup jangan berpikir hanya untuk diri sendiri. Contoh, satu keluarga yang bermasalah di dalam GKI Fajar Jaya. Apakah dampaknya hanya untuk keluarga itu? Akan merembet kepada orang Kristen yang lain. Karena kita terdiri dari satu tubuh persekutuan. Oleh sebab itu, kita kalau mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkannya dengan baik dan melakukan. Jangan seperti orang bodoh, sudah tahu bahaya tetapi tetap nekat. Orang-orang seperti ini hanya mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan. Mereka yang akan memalukan orang Kristen. Mereka yang akan melakukan atau merusak kesaksian orang Kristen. Oleh sebab itu, hanya dua respon. Mendengar, melakukan, atau cukup mendengar dan berhenti di situ. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di poin yang pertama, mendengar dan melakukan. Contoh di dalam Alkitab seorang janda miskin tentang hal memberi persembahan. Dia terbatas, dia penuh kelemahan, tidak berdaya, tapi dia rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat Tuhan pun, saya bersyukur, ada banyak jemaat Tuhan juga yang memberi dari kekurangan keterbatasan. Kenapa? Mereka mengamini firman Tuhan. Berilah maka engkau akan beri suatu takaran yang sama. Akan dilimpahkan, dicurahkan kepadamu. Dalam Maleakhi katakan, ketika engkau memberi, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit? Itu salah satu contoh mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam khotbah di bukit, banyak hal menarik. Tentang hal menghakimi, tentang hal pengabulan doa, tentang hal kekhawatiran dan sebagainya. Kalau orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan ini, mereka sama dengan orang bijak. Oleh sebab itu, pelajaran yang kita dapat dari teks ini yang pertama, bahwa masing-masing kita mempunyai rumah untuk dibangun. Pelajaran yang pertama, masing-masing kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing mempunyai rumah yang akan dibangun. Rumah pengharapan kita, rumah masa depan kita. Kita mau membangun rumah kita di mana? Di atas dasar siapa? Di atas pengharapan siapa? Di atas dasar Yesus Kristus yang adalah batu karang kita? Atau mau mendirikan rumah kita di pengharapan-pengharapannya sia-sia yang tidak bisa menjamin? Firman Tuhan menegur kita. Bangunlah rumahmu di dasar yang kuat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa disediakan batu bagi kita untuk membangun rumah di atasnya. Dan batu karang itu adalah Kristus. Dia adalah dasar dan tidak ada yang dapat meletakkan dasar yang lain untuk selamat. Kalau mau selamat, dasar itu hanya satu, Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu, pernah memperhatikan logo kita GKI? Logo itu? Ada apa? Ada tulisan apa di dalam? Dalam Alkitab. Apa nggak pernah perhatikan Bapak Ibu logo GKI kita? Itu terambil dari 1 Korintus 3 ayat itu sana. 1 Korintus 3 ayat 11. Coba kita bacakan. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Korintus 3 ayat 11.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain. Kalau Yesaya 28 ayat 16, sebab itu beginilah firman Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tidak ada yang dapat diselamatkan kalau dia menaruh pengharapannya di luar daripada Yesus Kristus. Karena pengharapan dasar yang pasti itu hanyalah Yesus Kristus. Itu yang kedua yang kita pelajari. Yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah masih ada orang yang mendengarkan perkataan ini tetapi tidak mau membangun rumahnya di atas batu karang tetapi di atas pasir. Banyak orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi masih ngotot melakukannya. Bapak Ibu sudah tahu lampu merah. Ada kalau lampu lalu lintas itu ada lampu warna merah, artinya berhenti. Kuning artinya hati-hati. Hijau artinya jalan. Ketika lampu warna merah, kalau Bapak Ibu terobos, apa yang terjadi? Kecelakaan, bahkan mati. Coba di Simpang Caritas itu, lampu merah coba-coba terobos. Saya pernah lewat di Grab, itu orang kecelakaan langsung di Simpang Caritas itu. Karena dia saking buru-buru, sudah lampu hijau untuk jalur lain yang melaju, tetapi dia nekat, langsung disambar, pak! Langsung bisa, kalau nggak salah mati. Sudah tahu larangan, peringatan, lampu merah berhenti, tapi nekat. Firman Tuhan itu juga begitu. Ada larangan ya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan sakti dusta tentang sesamamu, jangan mengingini apapun yang dipunya sesamamu, dan lain-lain. Kalau sudah ada kata jangan, itu adalah larangan. Kalau kita melewatinya, maka akan rugi. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu untuk baik, bertujuan baik untuk kehidupan kita. Tetapi masih ada juga banyak orang yang mendengarkan tetapi mengabaikannya saja. Sudahlah, udah bosan saya dengar. Sudah bosan dengar, tetapi pernah melakukan enggak? Itu pertanyaannya. Mungkin firman Tuhan ini pun sudah didengar ratusan kali oleh Bapak Ibu, tetapi sudah melakukan belum? Ini yang perlu menjadi penekanan kita. Sehingga dalam Yakobus, katakan tidak cukup hanya menjadi pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita pelajari dari teks ini adalah ada banyak yang berharap pergi ke surga, namun memandang rendah batu karang ini dan membangun pengharapan mereka di atas pasir. Ada banyak orang yang begitu rindu ke surga, tetapi mereka salah menaruh pengharapan mereka. Mereka membangun rumah mereka di atas pasir. Yang berikutnya, pelajaran yang kita dapat adalah bahwa akan ada badai. Perhatikan di ayat yang kita baca, bahwa akan ada badai yang menguji apa yang menjadi dasar pengharapan kita, dan pekerjaan kita masing-masing akan diuji. Badai ini melambangkan dengan pergumulan, penderitaan, penganiayaan, dan sebagai macam pergumulan. Kedua orang ini akan diuji dan akan dihantam oleh badai tersebut. Dan fase ini pernah kita alami semua. Bapak Ibu pernah dihantam badai? Badai gelombang kehidupan yang begitu ganas, yang begitu menakutkan, sampai-sampai stres dan mau bunuh diri. Pernah? Kalau dasar tidak kuat, maka akan hancur. Oleh sebab itu, badai itu pasti akan dialami oleh setiap orang. Baik orang yang percaya, baik orang yang mendengar dan melakukan, baik orang yang mendengar dan hanya cukup mendengar, pasti akan dihadapi, akan mendapatkan cobaan atau badai. Dan kita perhatikan di sini, ketika badai itu datang, orang yang bangun di atas pasir
dan bangun di atas batu akan terlihat jelas. Akan terlihat jelas ketika badai itu berlalu. Contoh, ada angin yang kencang, angin puting beliung menghantam desa kita. Kita tinggal melihat setelah badai itu pergi, rumah siapa yang masih berdiri tegak. Rumah siapa yang masih berdiri tegak berarti fondasinya kuat. Begitu juga dalam iman kita Kristen. Ketika badai kehidupan itu datang, yang menghantam kita dengan bertubi-tubi dan menghantam kita secara terus-menerus, perhatikanlah, setelah badai itu berlalu, apakah orang itu masih kuat di dalam Yesus Kristus atau hidupnya sudah hancur, kacau balau. Jadi, yang menjadi poin penting ketika badai itu selesai, kita masih berdiri kokoh, berdiri kuat, berdiri teguh pada pengharapan kita. Ini yang menjadi masalah. Banyak orang Kristen yang ketika menghadapi badai itu, selesai badai itu pun, dia pun hilang. Kalau kita menjadi orang Kristen seperti itu, maka itu kita seperti orang yang mendengar, tapi tidak melakukan. Tidak siap untuk menerima, tidak siap untuk menghadapi badai yang besar itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang ingin kehidupannya hancur. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kehidupannya berantakan. Tidak ada seorang pun yang mau mati dan masuk neraka. Semua mengharapkan yang terbaik. Semua mau diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita membangun kehidupan yang kokoh dan tahan uji untuk menghadapi badai kehidupan ini? Yang pertama, memilih dasar yang benar. Memilih dasar yang benar. Dan dasar benar itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Yang kedua, membangun kehidupan yang kokoh terjadi karena kita mendengarkan perkataan. Yang ketiga adalah karena kita menaati segala perkataannya, sehingga membuat kita kokoh, membuat kita kuat. Bapak Ibu sudah siap dihantam badai? Bapak Ibu sudah siap diterjang badai? Harus siap. Siap gak siap harus siap. Dan kita sebagai orang percaya harus siap. Baik hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan harus siap. Karena kita sudah punya suatu keyakinan yang kokoh, yaitu dalam Yesus Kristus. Badai sebesar apapun akan kita mampu lewati. Karena dalam Injil yang lain katakan, Yesus menghardik angin badai itu, diam, tenanglah. Maka badai itu pun tenang. Kalau kita percaya kepada Dia, maka ketika kita menghadapi pergumulan berat, kita juga dapat mengangkat tangan kita dan kita berkata, diam, tenanglah segala pencobaan itu. Dengan iman maka terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hanya dua respon kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan, atau cukup mendengar. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini mendengar dan melakukan. Jangan salah meletakkan dasar kita. Salah meletakkan dasar akan menyesal seumur hidup kita.